Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wie geht es euch, meine Schüler und Schülerinnen? Untuk pembahasan kita hari ini yaitu tentang waktu dan jam dalam bahasa Jerman. Und auf Deutsch sagen wir die Uhrzeiten. Die Uhrzeit, ja? Was bedeutet, wie ist die Uhrzeit auf Deutsch? Jadi Frage für Uhrzeit atau pertanyaan untuk waktu dalam bahasa Jerman können wir sagen, kita bisa mengatakan dengan zuerst, wie spät ist es, wie spät ist es, und dann, wie viel Uhr ist es, wie viel Uhr ist es, und dann, wie viel Uhr ist jetzt? Jadi ketiga ini adalah pertanyaan untuk menanyakan waktu dalam bahasa Jerman. Biasanya juga di depan kata ini itu ada ya. Wie viel Uhr ist es oder wie viel Uhr ist jetzt? Jam berapa sekarang? Ini ya inti dari pertanyaannya. Makna dari pertanyaan. Next, bentuk penulisan atau penyebutan waktu dalam bahasa Jerman itu terbagi dua. Yang mana itu? Oke, kita lihat situasinya penggunaan waktu dalam bahasa Jerman. Ada di bandara, stasiun, radio, TV, surat kabar, maupun majalah. Itu menggunakan bentuk formal atau resmi. Jadi, penggunaan waktu atau jam di tempat-tempat ini itu semuanya menggunakan bentuk formal. Sedangkan untuk percakapan sehari-hari biasanya kita menggunakan bentuk informal atau tidak resmi. Nah, bagaimana bentuk penulisan atau penyebutannya ya di antara dua jenis ini? Oke, kita bahas tentang formal dulu ya, atau dalam bentuk formal. Di Uhrzeit form formal, penulisan dalam bentuk formal, jamnya dulu, kemudian menitnya. Oke, jamnya dulu, kemudian menitnya. Dan disisipkan kata Uhr di antaranya. Bagaimana itu? Format jam digunakan 24 jam ya. Jadi ada 24 jam. Kalau di bahasa Inggris itu kalian pakai AM sampai dengan PM. Kita pakainya 24 jam sesuai dengan yang ada di Indonesia ya. So, cara menjawabnya können Sie via es is Uhr dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu. Oke, zum Beispiel oder contoh, ini pukul 7. Pukul 7. Kita bisa jawabnya es is, 7 dalam bahasa Jerman itu adalah 7. Kemudian ditambah dengan atau disisipkan kata Uhr. Ini bentuk dari formal ya. Harus ada kata Uhr-nya. Es ist 7 Uhr. Sekarang jam 7. Jam 7:05, es ist 7 Uhr 5. 7, jadi jam 7 Uhr lewat 5. Jadi yang kita perhatikan adalah jamnya dulu, baru dengan menitnya. Ya, ini untuk bentuk formal. Kemudian jam 9:20
Jam 9 bahasa Jermannya adalah 9, kemudian disisipkan kata Uhr, dan menitnya 20, bahasa Jermannya adalah 20. Also 9.20 dalam bahasa Jerman, es ist 9:20. 10.30. Sama ya, 10 dulu baru disebut dengan menitnya, kemudian disisipkan dengan kata Uhr. Jadi es ist 10:30. 11.35. Masih sama, 11 bahasa Jermannya apa? Oke, good. 11. Kemudian sisipkan kata Uhr di antara jam dan menit. Kemudian 35 bahasa Jermannya adalah 35. Oke, terakhir 14.50. Es ist, karena kita pakai skala 24 jam, maka 14.50, 14.14, kemudian sisipkan kata Uhr, kemudian 50 adalah 50. 14.50, es ist 14:50. Oke, demikian untuk bentuk informal. Saya rasa gampang ya. Formal itu jamnya dulu, kemudian sisipkan Uhr, kemudian disebutkan dengan menitnya. Kalau bentuk informal, penulisan dalam bentuk informal itu menitnya dulu, kemudian jamnya. Sisipan Uhr itu opsional, boleh dipakai, boleh juga tidak ya. Jadi ini bentuk atau kebalikan dari bentuk formal ya. Format jam kita gunakan 12 jam untuk informal. Kemudian cara menjawabnya es ist Oke ya, kita pakai Kemudian mengimbuhkan keterangan waktu pada awal atau akhir percakapan atau penulisan. Misalnya, kalau dia jam 12 jam 7 pagi berarti harus sisipkan dengan morgen. Kalau dia siang berarti kita sisipkan dengan tag. Kalau sore kita sisipkan dengan nachmittag, kemudian kalau dia malam kita sisipkan dengan abend. Menggunakan keterangan tambahan, jadi ada untuk informal, ada keterangan tambahan sebelum kita menjawab menit dan jamnya. Yakni kalau dia lewat, itu misalnya jam 1 lewat sekian, itu pakainya nah. Kemudian setengah, misalnya setengah 7, setengah 10, dan setengah 12, dan lain sebagainya kita pakai dengan hal. Kurang itu kita pakai for, misalnya kurang 10 menit jam 8, atau kurang 15 menit jam 7. Itu kita pakai for. Nah, sekarang 1/4 atau 15 menit. Misalnya jam 10 lewat 15 menit kita pakainya Viertel ya. Jadi untuk 15 menit kita bisa katakan Viertel selain dengan 15 ya. Tepat atau genau, misalnya jam 8 tepat atau jam 9 tepat. Kemudian kira-kira kita bisa perkirakan dia menitnya 1 atau sampai dengan 10 menit misalnya kurang 1 atau 10 menit. Jadi kita pakainya dengan kurs. Nah, untuk pukul 1 ada perbedaan antara formal dengan informal. Jika bentuk formal, karena kita pakainya 24 jam ya, format 24 jam, also kita pakai es ist 1 Uhr. Ingat, 1 Uhr. Kenapa tidak ada eins ya? Kita pakainya ein, bukan eins. Sekarang kalau dia informal, es ist ditambah kata kemudian eins itu kembali 1 Uhr. Nah, di sini ada wie spät ist es. Saya bilang tadi di sini kalau dia antara 6 dengan 12 kalian pakainya for, kemudian 12 ke 6 itu kalian pakainya nah.
Jadi ada nah, ada for. Nah tadi artinya apa? Lewat, kemudian for itu artinya dengan kurang. Nah, di sini juga kalian lihat gambarnya. Ada kemudian ada nah, ini untuk informal ya, virtual nah lewat 15 menit, kemudian half itu setengah, virtual for kurang 15 menit, kemudian for itu kurang, lanjut ke 12. Jadi kita pakainya format 12 yang untuk informal. Zum Beispiel ya, atau contoh, kita akan buat jam berikut dalam bentuk formal dan bentuk informal. Jam 7 dalam bentuk informal kita bilang es ist 7 Uhr. Dalam bentuk informal kita sebutnya dalam es ist 7 Uhr. Formal 7:05 es ist 7:05. Jadi jamnya dulu baru dengan menitnya. Jam 7:05 dalam bentuk informal itu es ist ingat menitnya dulu baru dengan jamnya. Di sini jam 7:05 berarti kita menggunakan kata nach. Es ist 5 nach 7, jam 7:05. Kemudian 9:20 es ist 9:20 ya. Ini gampang karena jamnya dulu disebut kemudian menit. Tetapi dalam informal 9:20 itu kita sebutnya masih dengan lewat ya. Sesuai gambar yang tadi kalian perhatikan 12 ke angka 6 itu dia masih menggunakan nah, sedangkan untuk jam 6 ke 12 itu menggunakan for. Jadi also es ist 20, menitnya dulu nach 9. Jadi jam 9:20. Kemudian jam 10:30. 10:30 itu dalam bentuk formal es ist 10:30. Tetapi kalau dalam bentuk informal kita cukup menggunakan kata halb. Jadi ini adalah setengah 11. Also jawabannya es ist halb 11. Jadi bukan lagi halb 10 ya. Halb 10 itu setengah 10. Sedangkan jamnya ini yang disebut adalah setengah 11. 11:35 es ist 11:35. Jadi dijabarkan sesuai dengan angka pada jam tersebut jika dia bentuknya formal. Kemudian 11:35 karena dia sudah lewat dari 30 menit berarti dia menggunakan kata for atau kurang. Also, sisa kurang berapa menit lagi ini berarti kurang 25 menit lagi. Jam 12. Also es ist 25:12. 14:50 sama ya penjabarannya karena kita pakai 24 jam. So es ist 14:50 ya, jam 14:50 menit. Sedangkan dalam bentuk informal yang formatnya adalah 12 jam. 14:50 itu es ist 10:03 tak. Jadi kita bisa sisipkan dengan tak ya atau kondisinya. Berarti jam 10 atau jam 3 kurang 10 menit kurang 10 menit jam 3 di siang hari ya. Oke, selanjutnya jam 13:05 ini dalam bentuk informal. Tadi kalau dia lewat sedikit antara kuartal 1 dengan sampai dengan 10 menit, itu kalian boleh pakai kurs. Jadi kursnya itu boleh pakai sisipkan dari dia for atau dia adalah nah.
Tergantung kalian mau pakainya di menitnya keberapa ya. Jadi es ist kurz nach 1. Jadi lewat beberapa menit ya. Lewat beberapa menit itu jam 1 lewat beberapa menit. Ini ya. Kemudian selanjutnya oke, 15 karena ini 15 lewat 15 menit, jam 4 lewat 15 menit. Kalian boleh ganti 15 menitnya itu menjadi dengan Viertel. Jadi es ist Viertel nach 4. Jam 4 lewat 15 menit. Nah, ini kurang 15 menit lagi ya. Kurang 15 menit lagi itu jam 7. So, kalian boleh pakai es ist Viertel vor. Ya, for berapa? 7. Jadi, kurang 15 menit lagi itu sudah jam 7. Okay, ich glaube, das ist alles für heute, für das Thema die Uhrzeit. Jadi untuk penggunaan jam atau waktu dalam bahasa Jerman itu ada dua bentuk, formal dan informal. Formal itu kalian mau gampangnya jamnya dulu, kemudian menitnya, dan formatnya kita menggunakan 24 jam. Kemudian informal itu digunakan untuk percakapan sehari-hari. Kemudian ada beberapa sisipan yang harus kalian perhatikan jika menggunakan bentuk informal. Okay, das ist alles. Und danke für heute ya. Tschüss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.